Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 6 dengan nama saya Dani Satilazar dengan teman saya. Saya Rabdas Gaula Ginting. Saya Datuk Arza Pareja Ahmad. Saya Bone Zekil Sanggang. Nah, kami di sini akan menjelaskan mulai dari cara kerja simulasi, prompt yang kami gunakan pada software MATLAB, dan hasil output dari prompt MATLAB yang telah kami buat. Yang pertama di sini adalah langkah-langkah. Pertama, buka aplikasi MATLAB pada komputer atau laptop. Yang kedua, pada bagian pojok kiri atas, tekan opsi New Script untuk membuat file program baru, lalu masukkan kode program MATLAB yang telah disiapkan pada bagian kosong di tengah layar. Pada program ini, data berupa panjang awal logam L0, koefisien mulai panjang, suhu awal, dan data variasi suhu 25 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Lalu selanjutnya masukkan kode ke dalam MATLAB. Setelah kode dimasukkan, simpan skrip tersebut terlebih dahulu dengan nama simulasi pemuaian logam, kemudian tekan tombol save. Untuk menjalankan program tersebut, pilih file script yang telah disimpan lalu tekan tombol F5 atau run pada toolbar MATLAB. Oke, untuk kode pemrograman simulasi konduksi panas satu dimensi pada batang logam. Jadi yang pertama simulasi konduksi panas satu dimensi pada batang logam adalah bagian judul program. Bagian ini berfungsi sebagai keterangan awal dari program karena diawali dengan persen. Baris ini tidak akan dieksekusi oleh MATLAB. Ini hanya catatan supaya siapapun yang membuka file tahu tujuan script. Lalu di sini ada CLC, clear, dan close all. Tiga fungsi ini digunakan untuk memastikan program berjalan dari kondisi. CLC membersihkan tampilan teks di command window. Clear menghapus semua variabel yang tersimpan dari program sebelumnya, lalu close all menutup semua jendela grafik MATLAB yang sebelumnya terbuka. Lalu di sini ada bagian data dan bahan parameter fisik. Yang pertama itu adalah K, yang artinya konduktivitas panas. Lalu di sini ada panjang L, artinya simulasi dilakukan pada batang logam sepanjang setengah meter. Lalu luas penapang yang disimbol oleh A, luas ini mewakili seberapa besar batang tersebut. Lalu T1 suhu ujung panas dan T2 suhu ujung dingin. Lalu ada X sama dengan landscape, ini membuat titik-titik sepanjang batang logam. Perintah ini membuat 50 titik dari 0 hingga L digunakan untuk membagi batang secara merata. Lalu untuk menghitung distribusi suhu T sama dengan T1 di sini adalah rumus ini berasal dari penyelesaian matematis konduksi panas satu dimensi steady state tanpa sumber panas internal. Lalu dq strip dt adalah cara menghitung laju aliran panas. Perintah ini menggunakan hukum Fourier tentang konduksi panas. Panas mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Besarnya aliran panas dipengaruhi oleh seberapa konduktif bahannya, ukuran batang, perbedaan suhu ujung-ujung batang, dan panjang batang. Lalu laju aliran panas ini untuk menampilkan hasil komen ke window. Fungsinya menampilkan hasil perhitungan dq strip dt dalam satuan watt. Plot X, di situ ada siabel, ada ya label, title, grid on. Nah, ini tuh figure itu berfungsi untuk membuka jendela grafik baru. Plot berfungsi untuk menggambar grafik garis merah, garis tebal. Baru X label itu berfungsi untuk memberi label pada sumbu X. Baru ada Y label untuk memberi label sumbu Y. Baru ada title yang memberi fungsi judul pada grafik. Baru ada grid on yang memberi fungsi menampilkan grid supaya grafik lebih mudah dibaca. Grafik ini menunjukkan perubahan suhu dari kiri ke kanan. Selanjutnya itu ada line 29 sampai line 51.
Nah, ini tuh berfungsi untuk menampilkan grafik distribusi suhu. Perintah plot menggambar grafik. X label dan Y label memberi label pada sumbu. Title menambahkan judul grafik dan grid on menambahkan garis bantu agar grafik lebih mudah dibaca. Komentar-komentar diantaranya membantu memberi penjelasan tiap bagian-bagian. Selanjutnya ada output. Nah, penjelasan dari grafik ini tuh pada grafik sumbu X menunjukkan suhu dalam derajat Celcius, sedangkan sumbu Y menunjukkan panjang logam dalam meter. Dari grafik dapat terlihat bahwa garis naik secara linear. Hal ini terjadi karena pemuaian linear memiliki hubungan langsung antara perubahan suhu dan perubahan panjang. Pada suhu 25 derajat Celcius, panjang logam masih 1 meter. Ketika suhu dinaikkan menjadi 50 derajat Celcius, panjang bertambah menjadi sekitar 1003 meter. Nah, pada suhu 75 derajat Celcius, panjang menjadi 1,0006 meter. Dan panjang suhu tertinggi yang kita simulasikan yaitu 100 derajat Celcius. Panjang logam bertambah menjadi 1,0009 meter. Pada pola ini menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu yang diterima logam, semakin besar pertambahan panjangnya. Namun pertambahan tersebut tetap kecil karena koefisien muai logam memang bernilai kecil. Selanjutnya itu ada penjelasan dari tabelnya. Nah, pada tabel di command window ini kita bisa melihat data yang sama namun dalam bentuk angka. Kolom pertama menunjukkan suhu, kolom kedua menunjukkan panjang logam pada suhu tersebut, dan kolom ketiga menunjukkan berapa meter logam bertambah dari panjang awalnya. Sebagai contoh, pada suhu 30 derajat Celcius, panjang logam bertambah sekitar 0,00006 meter. Kemudian pada suhu 50 derajat Celcius, logam bertambah sekitar 0,00030 meter. Dan pada suhu 100 derajat Celcius, logam bertambah hampir 0,001 meter atau 1 milimeter. Data ini membantu kita melihat bahwa walaupun pemuaian selalu terjadi, biasanya pemuaian masih dalam skala milimeter untuk perubahan suhu puluhan derajat. Jadi kesimpulannya itu dari hasil simulasi ini dapat disimpulkan bahwa pemuaian logam bersifat linear. Artinya semakin besar kenaikan suhu, semakin besar pula pertambahan panjang. Grafik dan tabel yang dihasilkan MATLAB memperlihatkan hubungan ini dengan sangat jelas, baik secara visual maupun numerik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan simulasi pemuaian panjang logam. Yang pertama itu di permen ada CLC, clear, close all. Itu fungsinya agar simulasi berjalan dari kondisi bersih tanpa sisa. Nah, CLC ini fungsinya membersihkan command Windows, baru kalau clear ini menghapuskan semua variabel yang ada. Untuk close all ini untuk menutup semua jendela grafik. Baru selanjutnya ada data awal. Yang LO sama dengan 1.0 ini panjang awal meter. Itu maksudnya ada panjang awal benda itu 1 meter. Baru yang ada alpha itu fungsinya koefisien mulai panjang. Baru selanjutnya ada 12 dikali 10 pangkat 6 itu 10 pangkat min 6 per derajat Celcius adalah nilai khas untuk baja. Baru T0 itu adalah suhu awal benda sebelum dipanaskan. Baru ada T itu adalah rentan suhu dari 25 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius dengan interval 5 derajat Celcius. Ini dipakai untuk membuat tabel dan grafik pemuaian. Baru ada rumus pemuaian. Ada delta. Ada delta itu artinya pertambahan panjang yang terjadi akibat pemanasan. Baru ada L, itu fungsinya panjang total setelah memuai pada setiap suhu. Baru karena T berisi banyak nilai, hasil
tak L dan L otomatis berupa vektor sehingga dapat dibuat tabel dan grafik. Baru yang keempat itu ada menampilkan hasil di komen Windows. Itu ada display tabel hasil pemuaian logam. Itu tabel penjelasannya, tabel itu menyusun data suhu, panjang total dan pertambahan panjang dalam bentuk tabel. Baru ada variable names, itu maksudnya itu memberi nama kolom. Baru ada tanda petik transpon, itu mengubah baris menjadi kolom agar tabel menjadi rapi. Baru yang kelima itu ada membuat grafik pemuaian. Itu ada figure, plot, accept, label. Untuk figur ini fungsinya itu membuka jendela grafik baru. Untuk plot T, L, min O itu linear with DTH kurang yang sama 2 itu grafik panjang logam terhadap suhu dengan titik dan garis. X label sama Y label itu fungsinya memberi label sumbu. Baru ada title, itu judul grafik. Baru grid on, itu menampilkan garis bantu agar mudah dibaca. Baru ada juga baris-baris seperti line 24 grid on, line 25% data awal. Itu bukan bagian program, hanya saja salinan otomatis dari teks. Tidak perlu. Dah. Selanjutnya akan dimunculkan output. Oke, untuk output akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, yang pertama itu ada command window. Nah, output yang muncul di command window ini berisi dua hal utama. Yang pertama itu ada laju aliran panas, yaitu 60,15 watt, dan yang kedua itu ada error, unsynchronized function or variable line. Nah, pertama-tama kita akan membahas dulu laju aliran panas, yang yaitu 60,15 watt. Nah, bagian ini menunjukkan bahwa MATLAB telah berhasil menghitung laju aliran panas melalui bata menggunakan hukum konduksi Fourier. Nah, nilai 60,15 watt berarti bahwa sekitar 60 joule energi panas mengalir setiap detik dari bagian bersuhu tinggi ke bagian bersuhu rendah. Terus output yang kedua itu yang error. Error ini muncul karena terdapat teks seperti line 24 atau line 33 dalam script MATLAB. Nah, software MATLAB menganggap line sebagai variabel atau fungsi sehingga memicu error. Solusinya adalah menghapus baris tersebut atau menjadikannya komentar dengan menambahkan simbol persen di awal. Oke, kita masuk ke output yang kedua, yaitu grafiknya. Penjelasan grafik distribusi suhu, yaitu grafik menunjukkan hubungan antara panjang batang, yaitu semua kita bisa lihat di sumbu X, dan distribusi suhu, sumbu Y. Nah, garis merah linear yang menurun dari sekitar 100 derajat Celcius ke 30 derajat Celcius menunjukkan bahwa suhu diperpanjang batang turun secara linear. Ini sesuai dengan teori konduksi panas steady state pada batang homogen tanpa sumber panas internal yang menghasilkan profil suhu linear. Nah, makna fisik grafik. Sumbu X itu menunjukkan posisi sepanjang batang dari 0 hingga 0,5 meter. Sumbu Y menunjukkan suhu pada setiap titik sepanjang batang. Garis suhu menurun menunjukkan bahwa panas mengalir dari ujung panas, yaitu 100 derajat Celcius, ke ujung dingin, sekitar 30 derajat Celcius. Nah, kesimpulannya dari hasil MATLAB menampilkan laju aliran panas sebesar 60,15 watt, yang merupakan nilai energi panas yang mengalir melalui batang per detik. Grafik distribusi suhu menunjukkan profil linear yang konsisten dengan teori konduksi steady state pada batang homogen.
Error lain bukan berasal dari perhitungan, tapi dari teks yang tidak sengaja termasuk ke dalam skrip. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kesalahan ucapan, atau kesalahan tindakan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih.